Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup, jangan berdusta. Shalom saudaraku, Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup kudus akan menjaga hidupnya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan mengucapkan dusta. Karena itu Tuhan berfirman di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-11b dan 12. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Yahweh. Ini adalah penjabaran dari perintah yang ke-9 dari 10 perintah Tuhan, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Arti kata berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Hal yang biasa dilakukan oleh manusia adalah berbohong, yaitu untuk menutupi kesalahan atau ketika terdesak. Anak-anak kecil pun sudah pintar berbohong, padahal orang tua mereka tidak pernah mengajarkan mereka untuk berbohong. Hingga kita dewasa, kita akan terbiasa hidup dari satu kebohongan kepada kebohongan lain dengan dalih berbohong demi kebaikan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan white lies. Kebohongan dalam bentuk apapun dan alasan apapun tidak akan pernah dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, penulis kitab Amsal memberitahukan kepada kita bahwa lidah dusta dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah 2 hal dari 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-37, Tuhan Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Hal berikutnya, Tuhan menghendaki agar orang tidak berdusta dalam konteks bersaksi di persidangan. Persidangan seharusnya menegakkan keadilan, sehingga setiap pribadi yang bersaksi di dalamnya harus mengatakan yang benar. Namun, sekalipun sudah diambil sumpah, banyak kali orang menjadi saksi dusta di pengadilan. Imamat 19 ayat yang ke-15, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Amsal 6 ayat 16 dan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang yang berbohong dan orang yang bersaksi dusta sama-sama tidak akan luput dari hukuman dan akan binasa. Lawan kata dusta dan berbohong adalah kejujuran. Saudara,
kita masih punya kesempatan. Maka hendaknya kita memperhatikan secara serius mengenai kejujuran. Orang yang menjaga kudusnya hidup akan senantiasa berusaha untuk jujur. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau mengajar kami hari demi hari supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan, yaitu berdusta, berbohong, menjadi saksi dusta. Tolong kami mulai hari ini, kiranya Roh Kudus terus pegang tangan kami, arahkan hidup kami, biar hidup kami senantiasa menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ini kami, tolong kami untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup ini seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kebohongan hanya bisa menyelamatkanmu sementara, tetapi kejujuran akan menjaga kekudusanmu hingga masuk keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati.